البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa 'azzakumullah, barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khalid As-Sabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu. Kemarin kita mengambil dua hadis yang sangat pendek. Hadis pertama yang berisikan tentang wajibnya memelihara jenggot, memanjangkan jenggot, dan disunnahkannya, disyariatkannya untuk mencukur dan menipiskan kumis. Hadis kedua berisikan tentang apa? Anjuran serta syariat agar mengubah warna uban dengan warna selain warna hitam. Dengan warna selain warna hitam. Di antara hadis yang menjelaskan tentang syariatkan yang mengubah warna uban adalah kisahnya Abu Quhafah, yaitu bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu itu pernah berkunjung kepada Rasulullah SAW dalam kondisi beruban. Dalam kondisi apa? Beruban. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ghayyiru hadzal syai' wa jannibus sawad." Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, ubahlah warna uban ini dan jauhilah warna hitam. Jadi mengubah warna uban dengan warna selain hitam. Paham ya? Nah, kemarin sudah kita lewati warna kekuningan atau kemerahan. Nah, intinya jangan sampai diubah dengan warna hitam. Dan sudah kami jelaskan juga disyariatkan mengubah warna rambut kalau sudah beruban. Berarti mafhumnya kalau belum beruban jangan diubah warnanya. Biarkan aja sampai beruban baru diubah warnanya. Seperti itu. Yang hafal dua hadis disetorkan secara serentak. Barakallahu fiik untuk meringkas waktu juga. Yang hafal satu hadis setelahnya. Jadi kalau yang hafal dua langsung berdiri setoran semuanya. Tapi kalau yang hafal cuma satu, hafal hadis cuma hadis satu yang dihafal, berikutnya setorannya. Tafadhalu barakallahu fiikum. Nah, barakallahu fiikum, ahsantum. Nah, pendek-pendek mudah dihafal ya. Sekarang kita akan mengambil hadis pendek juga. Dikondisikan besok ya, pendek juga hadisnya. Mungkin kita ambil satu aja kalau masih lampunya masih mati seperti ini. Nah, barakallahu fiik, kita ambil satu aja. Nah, qala al-muallif wastabahullah, perhatikan. An-nahyu 'anit tafarruq wal ikhtilaf, larangan dari tafarruq, bercerai-berai, wal ikhtilaf, berselisih. Jadi pada asalnya kita dilarang untuk bercerai-berai dan berselisih. Maksudnya bagaimana? Bercerai-berai dari agama yang sudah lurus ini. Bercerai-berai dari al-haq. Bercerai-berai, berselisih. Nah, barakallahu fikum, atau menyelisih al-haq, itu dilarang pada asalnya. Karena Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Qur'an Karim untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Al-Quran dan As-Sunnah, wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Berarti hukum asalnya at-tafarruq muharram. Bercerai-berai, berpecah belah haram. Tapi untuk barakallahu fikum, bercerai-berai, berselisih antara al-haq dan al-batil itu sampai hari kiamat. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita memisahkan diri
kita berselisih atau menyelisih kebatilan itu sampai hari kiamat. Kenapa? Karena antara al-haq dan al-batil itu tidak akan pernah bersatu. Perhatikan ya, antara al-haq dan al-batil tidak akan pernah bersatu. Peperangan terus berlangsung. Paham ya? Antara al-haq dan al-batil. Al-haq pasti akan menghancurkan kebatilan dan kebatilan pasti akan apa? Akan merancaukan al-haq. Itu terus berlangsung. Tapi setiap kali datang al-haq pasti kebatilan hancur. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul za'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakan, sungguh telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Kemudian juga perkataan Allah taala, "Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq." Artinya apa? Bahkan kami timpakan al-haq di atas kebatilan, kemudian hancur leburlah kebatilan tersebut. Hancur lebur. Sudah kita lewati kan? Kebatilan itu walaupun dibungkus dengan serapi mungkin, sehalus mungkin, sebagus mungkin, suatu ketika akan terbongkar. Sebagaimana kotoran manusia, wal'iyadzubillah, itu walaupun dibungkus dengan pembungkus yang sangat harum, indah, wangi, semerbak baunya, suatu ketika akan terbongkar, baunya akan muncul dari situ. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Karena al-haq itu adalah apa? Ada kunci terhadap segala sesuatu. Sampai-sampai al-jamaah. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Apakah harus banyak orang? Ternyata tidak. Kunci al-jamaah apa kemarin? Ma wafaqal haqqo. Sebagaimana perkataan siapa? Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab barakallahu fikum Al-Faqih wal Mutafaqih. Apa kalam beliau? Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi walaupun antum di tengah-tengah masyarakat asing sendiri, 2 orang, 3 orang, santai aja, slow. Enggak usah ribut, enggak usah bingung, wah, anak dikucilkan, anak minder, jangan. Terus selama di atas al-haq, santai. Paham ya? Tenang. Na'am barakallahu fikum. Kenapa? Karena jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran, al-haq. Berkata juga al-Imam Abu Syamah, bukan Abu Samah ya, Abu Syamah. Al-Imam Abu Syamah rahimahullah, beliau mengatakan apa? Haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Kata beliau, haitsu ja'al amru biluzumil jamaah fal muradu bihi luzumul haqqi wa tiba'uh. Apa artinya? Kapan saja datang perintah untuk berpegang teguh dengan jamaah, maka yang diinginkan adalah apa? Adalah mengikuti al-haq dan apa? Dan berpegang teguh dengannya. Itu yang dimaksud. Walaupun seorang diri. Kadang-kala antum hidup di kampung, di masyarakat, dikucilkan. Ya mungkin orang masyarakat mandang ini orang asing. Celana cingkrang, berjenggot, istri bercadar, setiap hari pakai jubah, pakai sorban. Kemudian kalau sholat, barakallahu fikum, enggak seperti yang lainnya sholatnya, yang lainnya cepat-cepat sholatnya, ini agak lama. Maksudnya ada perbedaan situ. Paham ya? Itu wajar biasa. Karena al-haq ini ya barakallahu fiik, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Artinya apa? Akan senantiasa ada dari sekelompok umatku yang senantiasa apa? Akan ada dari sekelompok umatku yang senantiasa unggul, tampil, nampak di atas al-haq. Paham ya? Tidak membahayakan orang-orang yang mengejek dia, menghina dia dan merendahkan dia. Merendahkan al-haq tadi itu. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Kenapa kok dikatakan mendekati hari kiamat? Karena hari kiamat ketika tiba, tidak ada lagi kebaikan. Yang ada hanya kejahatan, kerusakan, keonaran. Kalimat la ilaha illallah enggak diucapkan lagi sudah. Paham ya? Kemudian orang-orang yang hafal Al-Qur'an, para penghafal Al-Qur'an enggak ada lagi. Semua dicabut dari dada-dada orang yang hafal Al-Qur'an. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an kalamullah, ya kan? Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dimulai dari Allah taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu barakallahu fiik. Ini sekedar selingan mengenai mukaddimah apa? Bab ini. An-nahyu 'anit tafarruq wal ikhtilaf. Larangan dari apa barakallahu fiik? Tafarruq bercerai-berai wal ikhtilaf berselisih. Nah, barakallahu fiik. Karena nanti disebutkan dalam hadis ini sebab kebinasaan itu karena menyelisih nabi-nabi mereka. Kita lihat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabiyun jalil. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunyanya siapa?
Abdullah bin Mas'ud itu kunyahnya siapa? Antum? Andalah. Ingat enggak kunyahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Siapa? Abu siapa? Abu Abdurrahman. Nah, Abu Abdurrahman itu yang memang ada yang katakan Abu Abdullah, Abu Abdurrahman. Yang jelas beliau masyhur dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Namanya Abdullah. Paham ya? Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nam sahabiyun jalil. Beliau digelari Shahibun Na'lain. Shahibun Na'lain Rasulullah SAW. Beliau digelari dengan apa? Dengan pemilik dua sandal Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kemana saja Rasulullah pergi, beliau mendampingi, membawakan sandalnya. Paham ya? Nah, Rasulullah mau pergi, ya sandalnya siapkan, beliau pakai. Ketika beliau masuk, sandalnya sama beliau apa? Sama Abdul Mas'ud diambil, dimasukkan ke lengan ini. Kan sebutkan dalam riwayat itu kan bentuknya kan sandal jepit. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga dimasukkan ke lengan kan bisa. Nah, ini masukkan ini ya. Nah, barakallahu fiik. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Dalam kondisi seperti itu, ternyata beliau ini memiliki dua betis itu kalau ditimbang dengan suatu timbangan kelak di hari akhirat, barakallahu fiik, lebih berat daripada apa? Jabal Uhud. Bayangkan. Kisahnya, suatu ketika beliau pernah memanjat pohon arok. Pohon arok itu pohon apa? Siwak. Paham ya? Kemudian barakallahu fiikum hafizakumullah. Nah, karena kedua betisnya Abdul Mas'ud tersingkat waktu itu, segenap para sahabat tertawa. Mentertawakan. Rasulullah tanya, "Mimma tadhakun?" Sebab kenapa kalian tertawa? Akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kita tidaklah tertawa kecuali karena melihat kedua betisnya Abdul Mas'ud kecil." Paham ya? Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Masya Allah. Sungguh kedua betisnya Abdul Mas'ud lebih berat daripada Jabal Uhud di timbangan. Masya Allah, menunjukkan bahwasanya apa? Yang ditimbang nanti di akhirat bisa amalannya, bisa orangnya, bisa apa lagi? Satu lagi, catatan amalannya. 3 ini ingat-ingat. Yang ditimbang nanti di hari akhirat bisa apa? Orangnya, masih orangnya, badannya, bisa amalannya, bisa catatan amalannya. Yang orangnya tadi kisahnya Abdul Mas'ud. Yang catatan amalan, hadis apa Ihsan? Hadis apa namanya? Bitaqah. Hadis bitaqah, hadis seputar kartu. Yang orang tersebut ditampakkan di hadapannya 99 catatan kejelekan. Bukan sedikit, 99 catatan kejelekan, masing-masing catatan sejauh mata memandang. Sudah pasrah dia, sudah pasrah dah. Nyerah dah, mungkin sudah binasa sudah. Ternyata dia punya kartu. Kartu tersebut bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ditimbang dengan suatu timbangan, 99 catatan kejelekan tadi timbang, diletakkan dalam satu anak timbangan. Kemudian kartu yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan juga dalam anak timbangan. Ternyata apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah yang tertulis dalam kartu tersebut lebih berat timbangannya. Masya Allah, selamatlah orang tersebut. Itu berarti yang ditimbang apa? Catatan amalan. Kalau yang amalannya, coba ini murajaah nggak masalah. Remang-remang seperti ini ya. Nah, barakallahu fiik. Antum Abdullah, yang ditimbang amalannya, hadisnya apa? Hadis yang berisikan bagaimana isinya? Kalau yang orangnya sudah jelas pertama tadi kisah Abdul Mas'ud, ya kan? Kalau catatan amalan yang kedua di tokoh. Kalau amalannya, hadisnya Abi Hurairah muttafaqun alaih, kalimatani khafifatani 'ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh siapa? Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Dua kalimat tersebut, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua itu ya, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ringan tapi berat di timbangan itu loh. Berarti amalannya bukan? Amalannya. Jadi yang ditimbang bisa itu ya, ima amalannya, ima orangnya, ima apa tadi? Catatan amalannya. Naam.
Ikhwani fi din azzani wasallakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat sini qala, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhtalifu, jangan kalian berselisih, fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Riwayat Bukhari. Jangan kalian berselisih, karena sungguhnya orang sebelum kalian mereka berselisih, akhirnya mereka pun apa? Binasa. Nah, ini juga yang menegaskan tentang kisah ini adalah hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih yang sudah antum hafal semuanya dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya kan? Nah, apa itu? Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Itu kan syahidnya situ kan? Artinya apa? Ma nahaitukum anhu fastanibuh, apa-apa yang aku larang dari kalian tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa saja yang aku perintahkan kalian kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Syahidnya berikutnya, fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hanya saja orang-orang sebelum kalian binasa sebabnya pertama banyak bicara, banyak nanya, banyak bertanya. Paham ya? Nah, seperti kisahnya Bani Israil, suruh nyembelih sapi yang mana? Yang warna ini, yang warna apa? Banyak bertanya. Wa makatu yaf'alun, hampir enggak ngerjakan mereka, banyak bertanya. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian apa? Waqtilafu ma'anbiya'ihim. Perbuatan mereka menyelisihi nabi mereka. Nah, ini sebab apa? Kebinasaan, menyelisihi nabinya. Jadi di sini maksudnya menyelisihi adalah menyelisihi al-haq. Paham ya? Itu yang dapat ancaman. Adapun kalau menyelisihi ahlul batil wajib hukumnya. Iya enggak? Menyelisih kebatilan wajib hukumnya. Kita enggak boleh rukun, nah barakallahu fikum, akrab dengan kebatilan enggak boleh. Kita harus menghindar, waspada, jaga jarak. Jangan sampai kita mencampur adukkan agama kita dengan apa? Kebatilan. Nah barakallahu fikum, karena yang batil jelas dan hak itu jelas kan itu. Nah barakallahu fikum, sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita semuanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah, ya kan? Nah, warzuqna ittiba'ah. Kemudian wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Artinya apa itu doanya itu? Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan berilah kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tampakkan kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami rezeki agar bisa menjauhinya. Itu doa yang sering barakallahu fikum kita baca. Nah, jadi sebab perselisihan, banyak sekali sebabnya. Cuman perselisihan yang bisa membuat orang binasa adalah menyelisih apa tadi? Al-haq. Menyelisih apa? Al-haq. Menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum, jangan pernah menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat penjelasan bawahnya itu. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Syekhul Islam siapa namanya dan kunyahnya antum? Ma'ruf, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Siapa kunyah dan namanya? Ayo, na'am. Ayo, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa nama dan kunyahnya? Antum, al-akh? Siapa kunyah namanya? Ingat atau lupa? La ba'as. Antum? Siapa nama Syekhul Islam Taimiyah dan kunyahnya? Abu siapa? Abdul Abbas namanya? Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Nah, ahsantum barakallahu fikum, itu nama Syekhul Islam, dihafalkan ya. Nah, beliau punya murid yang tidak kalah hebatnya, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Beliau ma'rufnya digelari dengan Ibnu Qayyim. Maksudnya apa? Maksudnya beliau ma'rufnya dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kunyah nah barakallahu fikum, dan namanya siapa? Al-akh. Nah barakallahu fik. Ihsan. Nah, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar ma'ruf dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini dihafalkan ya. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar.
Naam, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih. Kita lihat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innallaha amara fi kitabihi bittiba'i sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa luzumi sabilihi wa amara bil jama'ati wal ikhtilaf wa naha 'anil furqah wal ikhtilaf. Masyaallah, perhatikan ini. Sesungguhnya Allah telah perintahkan di dalam Al-Qur'an untuk mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan untuk senantiasa berpegang teguh dengan jalannya, dan Allah telah perintahkan untuk berjamaah. Berjamaah itu bersatu, berkumpul di atas al-haq. Ingat patokannya ini, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki apa? Kebenaran walaupun engkau seorang diri. Jadi jamaah itu syaratnya itu. Jadi kalau ada orang perkumpulan, banyak orang, ribuan, tapi tidak di atas al-haq, itu bukan jamaah namanya. Namanya di ahlul bid'ah wal furqah nanti. Paham ya? Jadi dibedakan. Kalau al-jamaah itu, nah barakallahu fiik, patokannya adalah apa tadi? Di atas al-haq. Nah barakallahu fiik. Kita lihat sini. Kemudian Allah perintahkan untuk berjamaah, wal i'tilaf, bersatu. Bersatu ya, bersatu di atas al-haq, bukan di atas kebatilan. Kalau di atas kebatilan enggak akan mungkin. Karena Rasulullah SAW mengatakan la tastami ummati 'ala dhalalah, la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan, enggak akan pernah. Kalaupun ada kelompok sesat, pasti di sana ada kelompok yang di atas al-haq, itu pasti. Karena antara al-haq dan al-batil enggak ada pertengahan tuh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Antara al-haq dan al-batil, famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali apa? Kesesatan. Jadi enggak ada istilahnya semuanya benar. Semua di atas al-haq, enggak ada yang di atas kebatilan. Itu keliru ungkapan tersebut. Semuanya keliru, semuanya sesat, itu juga keliru. Pasti ada al-haq, ada al-batil. Pasti itu. Paham ya? Makanya kita diperintahkan untuk meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, karena ada jalan yang bengkok. Paham ya? Jangan antum mengatakan semua jalan lurus, itu keliru. Paham ya? Semua jalan bengkok, keliru. Ada yang lurus, ada yang bengkok. Yang lurus itulah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Paham ya? Dipahami baik-baik, barakallahu fiik. Nah, kita lihat lagi. Wa naha 'anil furqah wal ikhtilaf, dan Allah telah melarang dari perpecahan dan perselisihan. Maksudnya bagaimana? Perpecahan, perselisihan, nah barakallahu fiikum, yaitu berpecah belah, menyelisih al-haq, itu dilarang. Paham ya? Adapun menyelisih ahlul batil, jaga jarak dengan ahlul batil, ahlul bid'ah wad dhalal, wajib hukumnya. Paham? Nah barakallahu fiik, jangan sampai antum salah memahami. Kita harus bersatu semuanya, Ustaz. Nah, bersatu, tapi di atas al-haq. Kita bisa bersatu dengan berbagai macam aneka ragam ya, kelompok-kelompok yang ada, yang mereka mengatakan ahlus sunnah, sunniyun, salafiyun, macam-macam orangnya. Bersatu bisa, tapi ingat, bersatunya di atas al-haq, di atas Al-Quran dan as-sunnah. Tapi kalau bersatu di atas selain dua tersebut, tidak akan bisa bersatu. Kenapa tidak akan bisa bersatu? Karena sudah beda jalurnya. Jamaah tabligh jalurnya beda atau enggak? Beda. Masa kita suruh bersatu? Suruh rangkul-rangkulan sama jamaah tabligh, padahal beda. HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, jalurnya udah beda. Mau bersatu bisa, tapi disatukan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak bisa. Paham ya? Nah, kemudian kelompok yang lain lagi, IM, Ikhwanul Muflisin, ma'rufnya Ikhwan Muslimin, itu untuk bersatu dengan Ahlus Sunnah bisa, tapi syaratnya harus kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kelompok yang lain, pengikutnya Muhammad bin Surur, Naib Zainal Abidin, siapa? Suruniyun, bersatu bisa, tapi di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau selama tidak mau bersatu di atas Al-Quran Sunnah, tidak akan bisa bersatu. Jadi ingat ya, ayat yang disebutkan di awal tadi, wa'tasimu bihablillah, ini penting ini. Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih di awal-awal kitab Al-Ha'iyah. Siapa yang masih hafal? Di awal-awal kitab Al-Ha'iyah beliau menyebutkan pantun yang sangat bagus sekali. Indah, bagus, luar biasa. Sangat menyentuh, kuat. Paham ya? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Pantunnya Ihsan, ingat ya?
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Ayo. Naam. Jadi di situ barakallahu fiik dalam pantun tersebut disebutkan bahwasanya apa? Kita diperintahkan untuk bersatu. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Kemudian apa? Wala taku bid'iyan la'alaka tuflihu. Dan jangan kamu termasuk pelaku bid'ah, semoga kamu beruntung. Wadin bi kitabillahi wa sunnanillati, dan beragamalah kamu dengan sunnah Rasulullah SAW. Paham ya? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Agama yang dibawa oleh siapa? Rasulullah SAW. Tanju wa tarbahu. Niscaya kamu akan selamat dan beruntung. Bagus pantunnya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Wa din bi kitabillahi wa sunnanillati atat an Rasulillah tanju wa tarbahu. Pantunnya itu. Ya, disebutkan di awal-awal kitab apa tadi? Al-Ha'iyah. Karya siapa? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaihi. Jadi berpegang teguh dengan tali Allah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini juga wasiat yang diwasiatkan dalam hadis yang sering ana ulang-ulang di hadapan antum sekalian. Apa kata Rasulullah SAW? Inni tarikun fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Artinya apa? Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak sesat selama-lamanya. Al-Qur'an dan sunnahku. Al-Qur'an dan sunnahku. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi dua landasan tersebut harus kita pegang sampai meninggal dunia. Bila perlu kita katakan harga mati pun enggak ada larangan, enggak ada salahnya. Karena membela Al-Qur'an Sunnah sampai meninggal. Ya enggak? Bukan ketika kita masih hidup kemudian kita malah bantah, nolak, bangkang Al-Qur'an Sunnah, jangan. Al-Qur'an Sunnah ini wahyu. Wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya telah diberikan padaku Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fik. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kita lihat lagi. Wa min a'zami asbabil furqah, dan termasuk sebab-sebab perpecahan yang paling besar al-hizbiyah ini. Hati-hati ini, al-hizbiyah, berkelompok-kelompok. Ingat-ingat, berkelompok di sini di atas kebatilan. Ingat-ingat ya, bedanya itu. Kalau ahlu sunnah mereka berkelompok bersatu di atas al-haq, namanya al-jamaah. Tapi kalau hizbiyah ini berpartai-partai, berkelompok-kelompok, itu di atas kebatilan. Paham ya? Antum lihat orang-orang yang berpartai. Taruhlah antum mungkin sering dengar ya, ada partai namanya PKB, PDI, P3, Golkar. Paham ya? Atau semisalnya, itu masing-masing partai pasti mereka bangga dengan partainya. Jarang sekali mereka mau rukun akrab, itu jarang sekali, kecuali yang diusung satu orang. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, kelompok, mereka bangga dengan kelompok mereka. Nah, itulah hizbiyah. Ahlus sunnah tidak disarankan untuk apa? Berkelompok-kelompok di atas kebatilan, ingat-ingatnya. Sekarang antum berkelompok bersatu di atas al-haq, namanya jamaah. Bukan hizbiyah itu. Paham ya? Karena siapapun yang mengikuti Al-Qur'an Sunnah, ahlan wa sahlan. Walaupun di luar Jawa, dalam Jawa. Tapi kalau hizbiyah, kalau bukan kelompoknya, disikapi. Nah, ente mundur ente. Ente bukan kelompok kita, ente orang luar. Nah, itu. Paham ya? Nah, jadi seperti itu hizbiyah. Ente PDI, jangan deket-deket Golkar. Ente P3. Nah, itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya hizbiyah itu mereka berkelompok tapi di atas kebatilan. Antum kan sekarang berkelompok juga, bersatu kan? Di atas apa? Al-haq, namanya jamaah. Itu bedanya. Jangan sampai antum keliru ya dalam memaknakan ini ya. Pelakunya hizbi. Orangnya hizbi, jamanya hizbiyun. Perbuatannya hizbiyah. Sampai-sampai ada pantun hizbiyatun masakhah. Itu pantunnya. Hizbiyatun masakhah. Artinya apa? Hizbiyah itu bisa menghapuskan semua al-haq yang pernah dia tempuh. Coba awal mulanya. Di Yaman ada sosok namanya, perhatikan baik-baik. Di Yaman ada sosok namanya Hani Buraik. Hani Buraik ini dulunya terkenal dengan orang yang punya ilmu. Punya ilmu dia. Dari kalangan para masyayikh waktu itu. Ternyata dia masuk dalam abwab sultan. Masuk dalam pintu-pintu pemerintahan dia. Jadilah menteri.
Ini kisah nyata ini ya. Jadi menteri dia. Mulailah saat itu jubah ditanggalkan, enggak pakai jubah lagi, jenggot dicukur, kemudian pakai pantolon, masakhah, hizbiyatun masakhah. Paham ya? Jadi hizbiyah itu bisa menghapuskan al-haq yang semula berada di atasnya. Paham ya? Seperti itu. Ingat-ingat ya, masuk di pintu-pintu pemerintahan itu hati-hati. Antum awal mulanya santai. Wah ini Masya Allah ya, ada syekh yang menjadi menteri. Semoga Ahlussunnah dimudahkan. Enak sekali ngomongnya. Kalau dimudahkan di mana? Orang kalau masuk pemerintahan, apalagi pemerintahan yang demokrasi, bukan kerajaan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ya antum lihat bagaimana akhirnya Hani Buraik setelah punya pengikut, banyak peserta, dia melakukan baiat. Berbaiat sama dia. Jadilah pemberontak di Yaman sekarang. Ingin memisahkan barakallahu fiik dari negara Yaman. Dipimpin Hani Buraik tadi itu. Pemberontak. Allah musta'an. Itu maksud syahidnya apa syahidnya? Syahidnya seorang Sunni Salafi kalau sudah mulai nongol-nongol di pintu pemerintahan, ingin jadi caleg, calon legislatif, ingin jadi bupati, ingin jadi itu dan ini, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Disitulah ujian sangat besar. Paham ya? Nanti kalau sudah jadi, walaupun angan-angannya, nanti kalau jadi biar Ahlussunnah dipermudah. Malah enggak dipermudah, dia yang luntur. Paham ya? Nah, dan ini kenyataan kan terjadi kan di Indonesia. Nah, barakallahu fiik, sebagai gambaran saja dulunya digelari Al-Ustaz Al-Fadil. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dari Ma'had As-Sunnah Bajirupa, Dzulqarnain hadahullah. Dulunya awal kali datang ke Indonesia, ini kisah biar antum paham. Masya Allah, yayasan haram, gamal mahkum nyawa haram, masih ada suara-suara itu, ternyata disimpan sama orang-orang yang dulu belajar. Paham ya? Dengan berjalannya waktu, mulailah dia menyelami barakallahu fiikum kegelapan hizbiyah tadi itu. Berkelompok di atas kebatilan. Bolehkan televisi, bolehkan gambar, bolehkan minta-minta. Dan terakhir malah gabung dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mulai lunturlah di situ pakaiannya. Jubah sudah ditanggalkan, celananya bantolon, bajunya barakallahu fiik warna putih, pecinya nasional. SNI, standar nasional Indonesia. Paham ya, Allah musta'an. Itu menunjukkan bahwasanya kalau udah masuk dalam pintu pemerintahan itu hati-hati. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Apalagi kalau orang bangga dengan pengikut, udah. Kalau orang udah punya pengikut banyak, disorotin sama orang-orang partai itu. Wah, ini si fulan itu dai-nya banyak ini pengikutnya. Coba tahun depan kalau ada pemilu, nah ini kondisikan. Hati-hati. Paham ya? Akhirnya muncullah fatwa-fatwa nyeleneh, bolehnya nyoblos, bolehnya pemilu. Alasannya apa? Irtikab akhaf dararain. Allah musta'an. Ini sekedar selingan. Hizbiyah apa tadi? Hizbiyatun masakhah. Hizbiyah itu masakhah, menghapuskan al-haq yang semula. Seseorang berada di atas kebenaran tersebut. Allah musta'an. Naam, masakhah, hizbiyah masakhah. Paham ya? Hizbiyah itu bisa menghapuskan al-haq yang semula, orang kokoh di atasnya. Kita lihat sini. Al-hizbiyatu allati dabat fi awsatil muslimin ini. Paham ya? Termasuk sebab yang paling besar perpecahan adalah apa? Hizbiyah. Kelompok yang sudah berkelompok di atas kebatilan, yang sudah mulai merayap. Dapatnya merayap di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, min qibali a'da'il Islam, yang muncul dari musuh-musuh Islam. Yang mereka biasanya bersulukan dengan partai. Hati-hati antum jangan berpartai ya, barakallahu fiik. Dulu di Yaman ada namanya partai Hizbur Rasyad As-Salafi. Hizbur Rasyad As-Salafi, Partai Rasyad As-Salafi, partai itu As-Salafi. Di Indonesia dulu ada ketika jumlahnya sekitar 42 partai. Partai Ahlussunnah wal Jamaah. Masya Allah. Partai Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah berpartai enggak ada. Paham ya? Nah, partai Ahlussunnah wal Jamaah enggak ada. Ahlussunnah itu enggak berpartai, barakallahu fiik. Tanpa organisasi, wala parlemen, wala lembaga, wala syai'. Ahlussunnah seperti kita rakyat sipil. Mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi ini. Wasara kullu hizbin bima ladaihim farihun. Menjadilah masing-masing kelompok, masing-masing hizb partai tersebut bangga dengan apa? Bangga dengan kelompok dan partai mereka. Faham ya? Dikondisikan. Wallahu azza wa jalla yaqul, sedang Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai, berpecah belah terhadap agama mereka. Kemudian mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum syai', maka kamu bukan termasuk bagian dari mereka sedikit pun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah SAW dianjurkan
dikasih dorongan dan juga syariat agar senantiasa mengikuti kebenaran dan hak, tidak berkelompok-kelompok dengan hizbiyah yang semisalnya. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik ya, kondisikan ya. Nah, barakallahu fikum, fal hizbiyatu min asyaril bid'ah al-'asriyah. Maka hizbiyah ini berkelompok, berpartai ini, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, afan jiddan ya, kepalanya dikondisikan ya. Gelap-gelap remang-remang memang ngantuk tapi dikondisikan. Fal hizbiyatu, maka hizbiyah itu min asyaril bid'ah al-'asriyah. Paham ya? Termasuk barakallahu fikum kebid'ahan yang paling jelek di zaman sekarang ini. Paham ya? Termasuk kebid'ahan yang paling jelek di zaman sekarang ini, hizbiyah ini. Bal hiya akhtar minas saratan. Ini, berarti ini bahkan dia lebih bahaya dari penyakit apa? Barakallahu fikum kanker. Antum tahu kanker antum? Penyakit kanker itu ngeri, bukan kantong kering ya. Barakallahu fikum, kanker ini ngeri. Ini hizbiyah ini lebih apa? Lebih parah, lebih bahaya daripada penyakit kanker ini. Sampai di permisalan seperti itu. Wal bid'ah makrunatun bil furqah ini. Dan kebid'ahan itu senantiasa diiringi dengan perpecahan. Dimanapun ada kebid'ahan pasti perpecahan ada itu. Si fulan melakukan kebid'ahan, pecah. Si fulan melestarikan kebid'ahan, pecah. Si fulan bikin kebid'ahan, pecah. Pasti itu sudah. Paham ya? Makanya ahlul bid'ah wal furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil jamaah, sebagaimana ahlus sunnah, as-sunnah itu beriringan dengan jamaah. Kalau di atas sunnah pasti akan berjamaah, bersatu, berkelompok. Paham ya? Antum sekalian ahlus sunnah wal jamaah. Walhamdulillah. Di atas sunnah dan berjamaah. Berjamaah di atas apa? Al-haq, bukan di atas hizbiyah. Ingat-ingat pantunnya pendek tadi ya. Hizbiyatun masakhah. Paham ya? Hizbiyah itu bisa menghapuskan keberkahan dan juga al-haq yang dulu pernah dia berada di atasnya. Nah, itu ada sambungannya, teman, jangan hafal yang ujungnya aja. Karena bagus ujungnya itu. Dulu pernah dibacakan di Damaj waktu itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi fil Istiqamah. Ahlul bid'ah makrunatun bil furqah. Kama ahlus sunnah makrunatun bil jamaah. Fayuqal ahlus sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Jadi dimanapun ada kebid'ahan pasti perpecahan ada. Pasti itu sudah. Paham ya? Nah, di suatu tempat dimanapun dia barakallahu fikum mulai membangun dakwahnya, tapi di atas kebid'ahan, di atas kesesatan, perpecahan pasti akan ada di situ. Paham ya? Nah, contohnya membangun ma'hadnya di atas apa? Organisasi, yayasan, parlemen, lembaga. Perpecahan ada dan rebutan, kekuasaan ini ketua, ini bendahara, ini sekretaris, rebutan siapa yang jadi, siapa yang berhak, gitu, ribut. Paham ya? Tapi kalau las-lasan, ala kadarnya, secukupnya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yakin dengan kebesaran dan juga keagungan Allah taala, yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjalan lancar. Nah, barakallahu fiik, dalam kondisi tidak melakukan kebid'ahan tadi itu. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Wa min abrazi simatul hizbi, ini termasuk tanda-tanda orang hizbi yang paling nampak, ini penting ini. Jangan sampai antum keliru. Jadi antum enggak boleh memvonis sembarangan. Antum hizbi ya, akhi. Buat divonis sembarangan jangan. Jangan suka memvonis seperti itu. Ente hizbi, ente mubtadi', ente sesat. Hati-hati. Memvonis itu enggak sembarangan. Ada hujah dan argumennya. Kalau bermudah memvonis sudah berbahaya. Bapaknya sendiri dihizbikan, bapaknya. Abi hizbin. Paham ya? Tapi tanpa bukti. Kalau dengan bukti enggak masalah. Paham ya? Abi Syi'i misalnya, bapakku orang Syiah misalkan. Tapi ada buktinya, enggak masalah. Tapi kalau enggak ada bukti, tiba-tiba bapaknya ditahdzir, ibunya ditahdzir, kemudian anaknya sendiri ditahdzir. Paham ya? Ya enggak jalan. Paham ya? Semua harus ada bukti dan argumen. Kita lihat sini. Wa min abrazi simatil hizmi, termasuk tanda-tanda orang hizbi, orang berkelompok di atas kebatilan tersebut, tanda yang paling nampak satu, at-ta'assub al-a'ma, fanatik yang buta. Ini ustadzku kok ini, salah-salah ya tak bela katanya. Nah, ini ustadzku ini, salah-salah ya tak bela katanya. Enggak mungkin lepas. Tapi kan dia keliru, tapi kan ustadz. Nah, bayangkan, dia bela ustadznya, padahal keliru. Antum sekarang belajar seperti ini, ketika melihat, perhatikan ya, antum sekarang belajar seperti ini, ketika melihat anak keliru, perhatikan baik-baik itu, kondisikan. Nah, ditahan 5 harokat matanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Antum ketika melihat anak keliru dalam menyampaikan, dalam berdakwah, tegur. Ustaz, afwan Ustaz, antum keliru Ustaz dalam menyampaikan. Insyaallah biidznillah kalau itu kebenaran, ahlan wa sahlan. Wa marhaban, nak terima itu.
Bukan gengsi kemudian ente baru anak kemarin sore dan nasihati ustadznya. Ustadznya dari Yaman 10 tahun. Sombongnya luar biasa ya, itu hati-hati. Itu namanya kiber. Namanya apa? Kiber. Apa itu kiber, Ihsan? Batul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jangan pernah ada di diri antum, diri kita semuanya. Hindari, siap tunduk dengan kebenaran. Kalau itu kebenaran lihat ini termasuk tanda orang hizbi ini. At-ta'assub al-atma, at-ta'assub al-a'ma, yaitu fanatik buta. Li fikratihi, dikarenakan pemikirannya, walau aradatin nusus asy-syar'iyyah. Bayangin ini. Fanatik buta walaupun apa? Fanatik buta terhadap pikirannya dan pemikirannya, walaupun berseberangan dengan dalil, sudah berseberangan dengan dalil, ngayal, nolak, bangkang, bantah. Paham ya? Fanatik. Ini keliru-keliru Ustaz ana ini, jangan ditahdzir. Hati-hati. Ini keliru-keliru ini paman ana ini, walaupun dia jamaah tabligh orangnya baik. Kondisikan. Kalau mentahdzir orang-orang sesat, jangan sebutkan kebaikannya. Kalau anda sebutkan kebaikannya, orang enggak jadi menjauhi. Paham ya? Orang-orang ISIS itu memang anarkis sih, keras sih, mereka kadang bom sana bom sini, tapi orangnya baik-baik loh, dermawan loh. Anak kemarin dikasih uang 5 juta, paham ya? Misalkan menyebutkan kebaikan, orang nggak jadi jauhi. Itu termasuk prinsip Ahlussunnah dalam tahdzir. Jangan sebutkan kebaikannya, cukup menyebutkan kejelekannya biar orang berhati-hati. Contohnya antum mentahdzir Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah akfar nggak? Kafir nggak? Lebih kafir dari Yahudi dan Nasara, nggak perlu sebutkan kebaikannya, paham ya? Tapi mereka baik, orangnya gini-gini. Jamaah tabligh itu sesat, berdakwah tanpa ilmu. Dakwah dulu baru nanti berilmu. Tapi orangnya baik-baik kok. Kita kadang dipijetin. Kadang mereka gini. Kebaikannya itu jangan sebutkan. Biar orang berhati-hati di kelompoknya. Ini penting sekali ya. Namanya apa kemarin namanya, Ihsan? Jamaah yang mengatakan apabila kita membantah dan juga mengkritik kebatilan ahlul batil, menyebutkan juga kebaikannya. Namanya apa? Muwazanah. Itu keliru. Namanya madhab muwazanah. Menimbang-nimbang. Menimbang-nimbang antara al-haq dan al-batil itu keliru. Paham ya? Keliru. Na'am barakallahu fik, seperti itu. Na'am. Sampai-sampai apa barakallahu fik, kalau orang ingin bahagia, ngikutin jejaknya para salaf. Jangan ikutin orang belakangan. Ini kalau asabiyah fanatik madhabi atau yang semisalnya, ana Syafi'i, ana Hambali, ana Maliki, ana Hanafi, keliru. Kalau antum tanya Abdul Hakim, misalnya antum tanya, "Ya Abdul Hakim, anta Syafi'i atau Hambali?" Antum jawabnya bagaimana? Antum Syafi'i atau Hambali? Antum. Kalau ambil tanya orang, Abdul Hakim, kamu ini Syafi'i atau Hambali madhabnya? Antum jawabnya? Syafi'i. Sunni Salafi. Ahlu sunnah gitu, jangan Syafi'i wala Hambali wala Maliki wala Hanafi, Sunni Salafi. Mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Jadi dikondisikan ya. Na'am. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kesimpulannya, tanda yang pertama ini sangat nampak sekali. Yaitu apa? Termasuk tanda-tanda orang hizbi yang paling nampak. Pertama, at-ta'assub madhabi. Yaitu ta'assub al-a'ma. Fanatik buta terhadap pemikirannya walaupun berseberangan dengan apa tadi? Berseberangan dengan dalil-dalil syar'i. Yang sering antum dengarkan itu, ini keliru-keliru Ustaz ana ini. Ente enggak usah ikut-ikutan. Nah, ini kondisikan. Yang kedua, al-wala' wa sana' liman kana ma'ahu fi tariqatihi ala ayyi halin walau kana fajiran 'asiyya. Perhatikan ini. Termasuk ciri-ciri orang hizbi, na barakallahu fikum, adalah apa? Al-wala', berloyalitas. Cinta, kasih sayang, menyanjung orang yang bersama dia ya. Bersama dia di dalam jalannya, prinsipnya, pemikirannya, bagaimana keadaannya. Walaupun dia orang rusak, orang fajir, orang jahat, orang pelaku maksiat, tapi karena bersama dia puji. Ini fulan masya Allah, walaupun mendem, mabuk-mabukan, walaupun dia suka berzina, suka berjudi, tapi orangnya masya Allah. Artinya itu hati-hati. Kalau dia itu adalah berada di atas kebatilan, di atas hizbiyah, berkelompok di atas kebatilan tadi, kok dia puji-puji karena sejalan dengan dia, itu termasuk ciri-ciri orang hizbi. Paham ya? Hati-hati ya. Jadi kita harus mengkondisikan. Ahlus sunnah itu sangat berhati-hati dalam mencari teman, harus selektif, dipilih. Ya kan? Sudah kita lewati hadisnya kan, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya. Maka lihatlah siapa barakallahu fikum yang dia jadikan teman. Paham ya?
siapa yang dia jadikan teman. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum, itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, al-bara wal ada wat tanfir wal ghamz wal lamz liman khalafahu walau kana muhiqqan wa barran taqiyya. Perhatikan ini. Al-bara berlepas diri, wal ada memusuhi, wa tanfir membikin lari. Paham ya? Wal ghamz. Ghamz itu semacam lamas itu semacam apa, isyarat dengan mata atau dengan mulut atau dengan tangan, mengisyaratkan intinya enggak suka. Siapa yang dia berlepas diri? Liman khalafahu, orang yang menyelisih dia. Walaupun dia adalah orang yang di atas kebenaran dan orang yang baik dan orang yang bertakwa, tapi karena menyelisih pemikiran dia, barakallahu fiik. Nah, menyelisih pemikiran siapa? Pemikiran orang hizbi tadi, dia marah, enggak suka. Contohnya apa? Si fulan jangan belajar sama ustaz ini ya. Ustaz yang dari damat murid Syekh Yahya ini. Lah kenapa? Bahaya. Lah kenapa bahaya? Pokoknya bahaya. Jangan belajar sama dia. Dia membawa pemikiran baru dia. Lah kenapa? Masa barakallahu fi dikit-dikit enggak boleh, dikit enggak boleh. Kalau enggak boleh dengan dalil enggak masalah. Bahaya itu kalau menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan dalil. Nah, modalnya orang hizbiyun seperti itu kalau mentahdir ahlus sunnah seperti itu. Ente jangan belajar sama ustaz fulan. Kenapa? Masa semua diharamkan, TV enggak boleh, minta-minta enggak boleh, kemudian donasi juga enggak boleh, kemudian penggalangan dana enggak boleh. Pelarangan tersebut ada sumbernya dari dalil Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Kalau melarang tanpa dalil barulah bahaya. Itu masih nyebutkan, kalau nyebutkan biasanya gini. Karena ini terbukti ya, realita yang mungkin antum pernah dengar juga. Nah, jangan belajar sama ustaz fulan ini. Kenapa? Bahaya. Bahayanya apa namanya? Pokoknya bahaya, enggak usah banyak tanya, pokoknya bahaya. Dalilnya pokoknya, kalau udah pokoknya ini sulit untuk kita teliti lagi sudah. Paham ya? Nah, karena mentok situ, pokoknya bahaya. Enggak usah belajar sama ustaz fulan, bahaya dia. Nah, dulu yang pernah dengar telinga ana, ini sekedar gambaran untuk antum semuanya, ketika awal kali dakwah dulu di kampung. Nah, barakallahu fiik, ana dengar langsung itu ya. Jangan belajar sama Ustaz Haris Al-Jabali ini. Dia muridnya Syekh Yahya, bahaya dia. Lah kenapa bahaya? Pokoknya bahaya. Enggak usah belajar sama dia, karena bahaya pokoknya, murid Syekh Yahya. Nah, menyebutkan bahayanya aja enggak mampu dia. Bahaya yang mana? Akhirnya kami jelaskan bahaya yang mana, tunjukkan kalau benar-benar bahaya, ana mundur, ana enggak dakwah lagi. Ternyata orang itu yang bahaya orangnya, enggak pernah taklim dia. Paham ya? Enggak pernah taklim, pernah hadir taklim mau bilang bahaya. Paham ya? Pak, hati-hati yang lewat jalan itu Pak, bahaya Pak. Lah ada apa sih Mas? Pokoknya bahaya Pak. Bahaya, enggak usah lewat situ. Ana mau pengen tahu biar hati-hati, pokoknya bahaya Pak. Enggak usah lewat jalan itu, bahaya pokoknya. Orang marah gitu loh. Paham ya? Jadi kalau antum menjelaskan si fulan bahaya, jelaskan bahayanya. Paham ya? Kalau kita ngomong ini, antum jangan ikuti pemikiran ISIS. Jaringan Al-Qaeda, N11, NII misalkan. Jangan ikuti, kenapa? Bahaya. Bahayanya apa? Karena mereka punya pemikiran khawarij, pemberontakan, kudeta, revolusi, penggunaan kekuasaan, bunuh diri. Baru jelas sebutkan sebabnya itu loh. Paham ya? Itu penting sekali. Nah, barakallahu fi, karena biar tidak masuk dalam apa ini? Tadi itu, termasuk ciri-ciri orang hizbi. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita ambil. Pendek, simpel, padat, larangan bercerai-berai dan larangan berselisih, karena bercerai-berai dan berselisih dan terkhususkan menyelisih al-haq adalah sumber kebinasaan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.